Berdasarkan bab 7, Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, kita memahami bahwa kemajuan teknologi di Indonesia tidak boleh bersifat bebas nilai. Iptek adalah alat dan Pancasila adalah jiwanya. Dalam konteks isu nasional stunting, sinergi ini menjadi vital. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kita semua tahu, stunting adalah ancaman serius, bukan hanya masalah gizi, tapi masalah masa depan bangsa. Anak-anak yang terdampak stunting berpotensi kehilangan 5 hingga 10 poin IQ, sehingga menurunkan produktivitas dan memutus rantai kemajuan. Lalu, apa hubungannya dengan tugas kita sebagai bangsa yang berPancasila? Dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita adalah Pancasila. Dalam konteks stunting, Pancasila menuntun kita pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menuntut kita untuk peduli. Keadilan sosial mewajibkan kita memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang setara. Informasi kesehatan harus mudah diakses. Digital adalah kuncinya. Kita bisa membuat konten edukatif di YouTube, TikTok, atau Instagram. Video pendek tentang 1000 hari pertama kehidupan, podcast tip MPASI, hingga layanan telekonsultasi gratis. Ini adalah perwujudan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan dalam konteks digital. Informasi adalah kekuatan rakyat digital memastikan sharing pengetahuan berlangsung secara transparan dan demokratis, mencapai pelosok yang sulit dijangkau. Digital mengubah stigma dan misinformasi menjadi edukasi dan solusi. Ini adalah cara kita memanfaatkan iptek untuk kemaslahatan bersama. Stunting adalah isu sosial yang paling mencoreng prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak bisa bersaing jika sejak dalam kandungan hak dasarnya sudah terenggut? Keadilan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga hak atas nutrisi yang layak. Sinergi digital Pancasila di sini berarti kita menggunakan teknologi untuk menjamin pemerataan. Aplikasi yang membantu pendataan keluarga miskin atau e-voucher, nutrisi yang tepat sasaran. Teknologi menjadi alat penyeimbang sosial. Memerangi stunting adalah isu persatuan Indonesia. Ini bukan tugas Kementerian Kesehatan saja, tapi tugas kita semua. Mahasiswa Fakultas Teknik membuat aplikasi data, mahasiswa komunikasi membuat konten edukatif. Digital menyatukan energi dari berbagai disiplin ilmu di bawah payung satu tujuan, mewujudkan Indonesia emas, bebas stunting. Saat kita bergerak bersama dari kampus sampai ke desa, kita sedang mengukir sejarah persatuan melalui aksi nyata. Kita mungkin belum turun KKN, tapi sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi, kita punya tanggung jawab intelektual. Kami percaya solusi stunting harus dimulai dari inovasi kampus. Melalui aksi digital, kami merencanakan sebuah aksi kolektif. Mahasiswa ilmu teknologi menciptakan aplikasi e-Gizi untuk monitoring ibu hamil. Mahasiswa kesehatan membuat modul edukasi berupa video animasi. Dan mahasiswa ekonomi mengkalkulasi alokasi subsidi pangan yang paling efisien. Semoga di kemudian hari rencana aksi digital ini bisa terwujud, karena ini merupakan bentuk pengawalan dari sila kedua dan sila kelima. Stunting itu gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Solusinya harus berbasis data dan terukur. Inilah peran digital, aplikasi monitoring kehamilan, dashboard, dan data khusus stunting per desa. Atau bahkan AI untuk memprediksi resiko. Saat kita menggunakan data digital ini, kita sedang mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesan selama pembelajaran mata kuliah
semangat persatuan Indonesia yang diajarkan dalam Pancasila